Nah, sekarang gue mau masuk ke eh, hubungan antara kecepatan dan percepatannya nih. Udah tahu kan? Percepatan itu pertambahan kecepatan. Ada satu yang paling penting ya, harus diingat. Yang bisa kita lihat adalah kecepatan. Percepatan itu biasanya nggak bisa dilihat. Tapi bisa kita tahu adanya percepatan itu dari efeknya terhadap kecepatan. Woi, maksudnya bos, kecepatan itu gini. Misalnya lo lempar bola ke atas, ya, lempar bola ke atas, ini bumi, anggap nggak ada gesekan udara, saat berhenti dong terakhir kan, ada kecepatan awal, ada kecepatan v awal nih, saat berhenti, terus jatuh lagi gitu kan. Kalau gue tanya, pada saat dia bergerak ke atas, v-nya ke arah mana? Nih bagian satu, pas dia gerak ke atas, v-nya ke arah mana? Ke arah atas. A-nya ke arah mana? Percepatannya ke arah mana? Apakah ke atas? Atau diem? Atau nol? Apa gimana? Nah ini dia. Kalau misalnya kita lihat adalah benda bergerak ke atas terus berambil kesimpulan bahwa oh kalau gitu percepatannya ke arah atas juga. Salah boy. Ya, ingat yang gue bilang. Kalau belajar fisika yang paling penting adalah analisa fisisnya dulu. Matematisnya ya, coret-coretan dan segala macam ya penting, tapi harus lihat bagian fisisnya dulu. Oke, apa maksud gue? Ketika kita ngelempar bola ke atas, ini dia yang kita lihat adalah kecepatan gerak dari benda. Arah kecepatannya jelas ke atas karena yang kita lihat gerak ke atas kan, itu kelihatan langsung. Percepatannya kelihatan nggak? Kagak, kita cuma lihat efeknya. Coba, kalau andaikan lo anggap, oh kecepatannya ke atas, percepatannya ke atas juga. Woi, ini dia. Apa yang terjadi kalau percepatannya ke atas juga? Berarti, ya, misalnya V-nya tadi 10 meter per second, kalau percepatannya ke arahnya atas juga, berarti dia nambah apa kurang kecepatannya? Bakal bertambah, V-nya bakal bertambah terus dong, ya nggak? Bukannya berkurang, karena percepatannya misalnya percepatan itu arah atas 2 meter per second kuadrat, arah atas juga, berarti tiap detik nambah 2, wow jadi 12 meter per second, terus nambah lagi 2 lagi, makin kencang nggak akan berhenti, ya nggak boy? Ya kan? Nah makanya untuk menganalisa percepatannya kemana, kita bisa lihat dari efeknya terhadap kecepatannya. Ketika naik ke atas, saat awalnya kencang lama-lama diem kan. Pada saat paling tinggi, ini V-nya berapa? Titik maksimum dia V-nya sama dengan 0 karena dia diem pada titik tertinggi. Udah tahu dong pada titik tertinggi dia diem. Kalau masih ada V-nya dia masih terus lagi. Pada diem, begitu V 0 ya diem. Nah kalau gitu karena awalnya ada kecepatan, akhirnya jadi 0, berarti ada percepatan yang arahnya ke bawah, yang arahnya sebaliknya dari gerak si benda. Kenapa? Karena dia harus mengalami perlambatan. Perlambatan itu biasanya arahnya ya gampang ya, arahnya berlawanan dengan gerak awal. V-nya ke atas, A-nya ke bawah, yang sebesar gravitasi gitu. Dengan itu kita tahu oh lama-lama berkurang jadi 0 karena percepatannya ke bawah. Sampai pada titik tertinggi, ke arah mana percepatannya? Ayo, 0 juga kah? Enggak, kecepatannya 0, tapi percepatannya tetap G, yang arah bawah juga. Tahu dari mana? Ya pertama ini di bumi udah jelas, G-nya konstan segini, arahnya ke arah bumi. Kedua, kita tahu dari V0 berikutnya, proses gerak berikutnya dia jatuh kan? Kecepatannya makin lama makin cepat gitu kan. Berarti ada percepatan yang menambahkan kecepatannya dia yang sejalan dengan arah gerak dia. Di sini V-nya ke bawah, percepatannya juga ke bawah. Oke? Ya, penting banget untuk bisa menganalisis ini. Sekarang gue mau masuk ke kinematika 2 dimensi. Iya, ini sering banget sumber masalah.
ya, sekaligus gue menekankan tentang pentingnya untuk ngerti apa yang namanya vektor. Oke, gue tes dulu. Ini benda ketarik, ya belum masuk gaya lah, tapi seharusnya lo punya feeling, udah sense-nya udah ketarik nih ke sini, dia gerak juga ke sini kan. Gaya yang dialami oleh benda A sama benda B sama nggak? Sigma gayanya sama nggak? Si B mengalami kesini kan, si A ngalamin kesini kan, besarnya sama dong seharusnya kan. Karena kalau beda ya pasti percepatannya jadi bingung nih gitu. Nah tapi ingat, arahnya udah jelas-jelas beda. Karena arahnya ini ke kanan ini ke bawah, udah pasti gaya yang dialami oleh si A nggak akan sama dengan gaya yang dialami oleh si B. Ngerti ya konsep vektor? Arah penting, bukan besarnya doang. Sekarang kita masuk ke dua dimensi. Nah, jadi misalnya sebuah benda bergerak V-nya ke sini. Kita bisa bagi dia karena dia sebagai vektor terhadap dua komponen yang saling tegak lurus, itu kata kuncinya. Mau bentuknya begini sama begini kek, tapi yang pasti harus saling tegak lurus. Nah, kebetulan yang paling enak of course kalau ada V ke sini, sumbu X, sumbu Y. Nih, tek. Inilah Vx, komponen dari X-nya. Komponen dari Y-nya arahnya sini. Oh, inilah Vy. Ya. Secara vektor, V ini adalah penjumlahan vektor. Ya, penjumlahan vektor nih beda. Bukan besarnya. Jadi kalau misalnya di sini Vx-nya itu 3, sini 4. Jadi V-nya bukan 3 tambah 4. Ini mah penjumlahan skalar ya. Salah. Penjumlahan vektor lebih kompleks. Kita harus mempertimbangkan arahnya dan kebetulan di sini pakai Pitagoras selesai. Oke. Yang pasti bisa dianalisa jadi dua bagian. Nah, konsekuensi logis dari ini kita bisa memandang dia berbeda nih. Kita bisa memandang satu-satu jadinya. Misalnya gini. Misal gue punya jalan yang lebarnya itu 20 meter. Nah, terus lo mau nyebrang jalan. Lo nyebrang jalan dengan komponen gerak, misalnya ini kecepatan gerak lo, Vy lo, misalnya besarnya itu 5 meter per detik. Lari boy. Lo geraknya nih nyamping ini, set gitu. Dengan kecepatan arah Y-nya segini, arah X-nya, kecepatan lo misalnya Vx-nya sama dengan 4 meter per second. Oke? Ya, misal begini. Atau gini deh, ini 4, ini 3. Nah, biar bisa lihat nih. Ini 4, ini 3. Secara vektor, V lo arah sini besarnya kan 5 meter per second ya. Kelihatan nih Pitagoras. 1, 3, 4, ya 5 lah. Oke. Misalnya kalau pertanyaan gue, berapa lama waktu yang dibutuhin lo untuk sampai di seberang? Berapa lama? Ya gampang. Yang kita peduliin kan nyebrang jalan. Nyebrang jalan ini jelas-jelas jaraknya 20 meter. Lo jalan nyamping. Kita nggak peduli arah X-nya lo. Mau lo sampai sini berapa lama kayak bodo amat. Yang penting kesininya sampai di seberang jalan, nyampe kan ujung-ujungnya di sini kan. Tapi yang kita hitung cukup untuk komponen Y-nya doang, karena pergerakan lo intinya istilahnya kalau bisa gue pepet seakan-akan lo geraknya cuma gini doang. Ini 20 meter. Kecepatan lo 4 meter per second. Gampang dong, berapa butuh waktu? Ya 20 bagi 4, berarti cukup 5 detik. Ya. Jadi kita nggak mempedulikan benda ini, ya nggak mempedulikan kecepatan arah X lo, karena targetnya kok, ya ini 20 meter kok, targetnya kesini kok. Ya kita bisa nggak peduliin nih. Ngerti ya? Ini penting banget untuk bisa memecah-mecahnya. Nah kalau ditanya, oh kalau gitu udah berapa jauh lo menjauh dari titik ini, misalnya titik A, berapa jauh udah menjauh? Nah baru kita pakai nih ini, informasi ini jadi penting. Karena kita tahu lo bakal nyampe dalam waktu 5 detik, karena pedulinya cuma Y-nya doang 5 detik, berarti sepanjang jalan 5 detik ke sana kan arahnya juga berjalan juga kan, argo di X-nya jalan juga kan, berarti ya yang lo jalanin delta S secara X-nya, perpindahan lo secara X-nya